你究竟是谁？我是谁？我是谁？我叫唐晨。Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajime KSL. Di video kali ini kita akan lanjut bahas Soul Land episode 207. Bantu perang di kota Silo, Tang San memilih berpisah dengan teman-temannya dan pergi ke hutan Bintang Do. Dalam perjalanannya, Tang San menghabisi pasukan kekaisaran jiwa di beberapa kota. Mendapatkan berita tentang jatuhnya beberapa kota, kekaisaran jiwa mengirim Holina untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya. Holina pun keluar dan membawa beberapa pasukan. Pasukan ini disebut dengan pasukan Nirwana. Pasukan yang dilatih khusus Bibidong. Pasukan Nirwana memiliki judul Dolo dan Spirit Sage. Jadi keselamatan Holina akan terjamin. Di hutan, Tang San sedang melakukan perjalanan dan merasa ada sesuatu yang berbeda dari Lu Hautian. Perasaan yang sama sewaktu di ibu kota pembunuh. Tang San bingung, tapi tidak dapat menebak apa yang terjadi. Dan Tang San hanya menggunakan cahaya Dewa Laut untuk menenangkannya. Tang San juga merasakan ada aura yang terhubung dengan aura pembunuh di palu Tang San. Dan Tang San mencari tahu dari mana itu berasal. Semakin dekat, Tang San merasa bahwa aura itu terasa akrab, dan Tang San berpikir mungkin itu adalah Holina. Tapi aura ini sangatlah kuat, dan hanya bisa dimiliki oleh orang yang berada di level 90. Tang San juga semakin penasaran, dan bergegas ke tempat aura itu berasal. Dalam perjalanan ke sana, Tang San terus melihat ada mayat berserakan. Kondisi mayat-mayat itu sangat tragis, dan tubuh mereka tercabik-cabik. Ketika sudah sangat dekat, Tang San mendengar sebuah jeritan yang menyakitkan. Tang San mengenali suara itu adalah suara Holina. Tang San lalu menyebarkan domain rumput biru peraknya, dan menghilangkan kabut darah di hutan itu. Dan orang yang terlihat di sana adalah Holina, dan seorang lagi adalah penguasa ibu kota pembantaian. Raja pembantaian lalu berkata bahwa dia telah membiarkan Holina hidup demi menunggu Tang San, dan akhirnya Tang San benar-benar datang. Holina terkejut melihat Tang San, dan setelah itu Tang San memindahkannya ke sisinya. Holina adalah satu-satunya yang tidak dibenci Tang San dari kekaisaran jiwa. Tang San lalu bertanya tentang apa yang terjadi. Holina menjelaskan bahwa Raja Pembantaian tiba-tiba muncul dan membantai orang-orangnya. Holina menjelaskan kalau Raja Pembantaian berkata bahwa dia ingin balas dendam. Raja Pembantaian lalu berkata bahwa Tang San dan Holina telah menghancurkan ibu kota pembunuh dengan menaruh tumbuhan beracun di Sungai Magma. Raja Pembantaian lalu meminta penawarnya dan akan memberikan mereka kematian yang cepat. Mendengar bahwa ibu kota pembantaian hancur, Tang San terlihat senang, lalu berkata bahwa dialah yang melakukan itu. Raja pembantaian sangat marah dan menyerang ke arah dada Tang San dengan cakar yang tajam. Tang San kemudian mundur dan merilis domain rumput biru peraknya. Domain rumput biru perak adalah salah satu lawan dari domain pembunuh. Dan karena saat ini mereka berada di hutan, ini adalah keuntungan Tang San. Melihat itu, Holina terkejut dengan kekuatan Tang San yang berada pada level 80 dan memiliki 4 cincin roh 100.000 tahun. Itu benar-benar melampaui pemikirannya. Dua domain saling berbenturan, tapi di luar perkiraan Tang San, domain pembunuh milik Raja Pembantaian sangatlah kuat. Itu berkali-kali lebih kuat dari domain pembunuh Tang San. Tapi Tang San juga bukan amatiran. Tang San berteleportasi ke belakang Raja Pembantaian dan merilis kemampuan tulang kaki kirinya. Tapi itu juga masih tidak bisa melukai Raja Pembantaian. Raja Pembantaian benar-benar kuat. Tang San lalu berkata, "Domain pembantaianmu bukanlah tidak ada lawannya." Setelah itu, Tang San mengeluarkan Trisula Dewa Laut, dan cahaya Dewa Laut keluar dari dahi Tang San.
Seberapa kuatnya domain pembantaian itu masih domain manusia, berbeda dengan cahaya Segod yang telah mencapai dewa. Ekspresi Raja Pembantaian menjadi pucat ketika domainnya menghilang karena cahaya Segod. Sedangkan Holina dia terkejut melihat kekuatan yang dikeluarkan Tangsan, kekuatan tirani yang benar-benar agung. Meskipun domain pembantaian kalah, tidak ada kerugian pada Raja Pembantaian. Bahkan auranya semakin naik. Rambutnya berubah dan tanda pedang muncul di dahi Raja Pembantaian. Jika kini Tangsan diselimuti warna emas oleh tanda Trisula, Raja Pembantaian kini diselimuti warna merah. Aura jahat menghilang dan hanya ada aura pembunuh yang murni. Melihat itu, Tangsan merasakan bahaya yang besar. Tangsan hanya bisa mengerahkan semua kekuatan rohnya pada Trisula Dewa Laut dan menyerang dengan kekuatan penuh. Ini adalah serangan habis-habisan Tangsan. Tapi Raja Pembantaian tidak mundur sedikit pun. Raja Pembantaian lalu mengeluarkan sebuah pedang merah dan mengayunkannya ke arah Trisula Dewa Laut. Dua kekuatan yang sangat besar pun saling bertabrakan dan menghancurkan hutan. Holina juga terlempar jauh. Saat ledakan reda, terlihat ada sebuah kawah besar, dan di sana terlihat Tangsan yang terkapar. Ini pertama kalinya Tangsan dikalahkan telak. Tidak hanya kekuatan Raja Pembantaian setara dengan Busaisi, pedang merah darahnya juga tidak kalah dengan Trisula Dewa Laut, bahkan memiliki tekanan lebih. Setelah itu, Raja Pembantaian berkata, "Ini adalah kekuatan Segod. Apakah kau mengenal Busaisi?" Tangsan lalu menjawab, "Apakah senior juga mengenal Busaisi?" Raja Pembantaian lalu berkata, "Ini sudah bertahun-tahun, apakah dia masih sehat?" Tangsan menjawab, "Aku tidak tahu harus berkata seberapa baik dia." "Siapa sebenarnya kamu?" Tangsan balas bertanya. "Siapa sebenarnya saya?" Raja Pembantaian terus tertawa dan terus berkata, 我是谁？我是谁？我赢了还是输了？一切对老夫来说都已经没有任何意义。我错了还是对了？几十年如一梦，我却做了如此罪孽之事。 Setelah mengatakan semua itu, Raja Pembantaian kembali menatap Tangsan dan bertanya, 你手持海神三叉戟，又拥有海神之光这样的能力，你应该是海神选中之人吧？可惜你还不是真正的海神，否则刚才败的就是老夫了。 Raja Pembantaian terus mengucapkan terima kasih. Karena berkat cahaya Segod Tangsan, dia akhirnya terbangun dari kejahatan yang mengendalikannya. Oke, cukup di sini dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.